keluarga yang percaya kepadanya, atau orang-orang yang mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, orang-orang yang mengakui dia sebagai pemberita atau pembawa kabar baik. Jadi dalam dia tidak ada kabar kepalsuan. Apa yang dia katakan adalah benar adanya, karena dia adalah raja yang benar. Dia adalah kabar baik, tidak seperti yang kabar-kabar lain yang mereka mendengar. Tetapi apa yang dia sampaikan adalah yang menyenangkan hati ini. Berita-berita yang dia sampaikan membawa kedamaian buat mereka yang mendengar. Kalau kita lihat ketika Yesus ada di dalam dunia ini, di mana ada Yesus, pasti ada damai sejahtera di tempat. Di mana ada Yesus, dia selalu membawa kabar baik. Kabar baik apa yang dia sampaikan? Orang buta melihat, orang tuli, dan yang lain-lain. Di mana ada Yesus, dia selalu membawa kebaikan kepada mereka yang ada di tengah-tengah keburukan oleh karena dunia yang mereka diami pada saat itu. Oleh karena itu, kita juga harus memiliki satu keyakinan di dalam kehidupan kita bahwa kabar baik itu atau kabar keselamatan itu yaitu Kristus Yesus. Dia telah turun dan diam di tengah-tengah keluarga kita. Maka ketika dia turun dan diam di tengah-tengah keluarga kita, dia akan merubah semua hal-hal yang buruk di dalam keluarga kita, akan diubah menjadi kebaikan, akan diubah menjadi baik adanya. Karena apa? Setiap hari kita disajikan dengan yang disebut dengan kabar-kabar buruk. Kabar buruk jadi kabar buruk kita selalu mendengar, sehingga kehidupan kita penuh dengan kewaspadaan. Bangun tidur sudah penuh dengan kekhawatiran, ketakutan. Jangan-jangan ada kabar buruk lagi. Jangan-jangan ada kabar buruk lagi. Mengapa? Karena kita berada di dalam keburukan-keburukan yang kita alami di dalam kehidupan. Sehingga membuat hidup kita penuh dengan ketakutan, membuat hidup kita tidak ada sukacita, membuat hidup kita tidak ada damai sejahtera. Tetapi kita telah mendengar apa yang kita dengar, yaitu Kristus Yesus. Dia adalah kabar kesukaan besar telah hadir di dalam dunia. Kalau kita baca di dalam apa yang dikatakan di dalam Lukas, jangan takut sebab hari ini aku memberitakan kepadamu kabar apa? Kabar kesukaan besar. Artinya kabar kesukaan besar itu belum pernah mereka mengalami yang namanya kesukaan besar terjadi di dalam kehidupan. Oleh karena itu mereka berada di tengah-tengah kehidupan dunia yang penuh dengan ketakutan. Malaikat itu datang dan katakan kepada mereka, jangan kamu takut. Hari ini aku telah memberitahukan kepadamu kabar kesukaan besar, yaitu Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat telah lahir di Bethlehem. Ada sukacita besar. Kehadiran daripada Kristus membuat manusia yang ada di dalam dunia menjadi sukacita. Siapakah mereka? Yaitu mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Ketika kita percaya kepadanya, meyakini dan imani dengan Allah, maka kesukaan itu besar. Kesukaan besar itu akan menjadi bagian daripada hidup kita. Oleh karena itu yakin percaya. Sepanjang jalan tahun ini, walaupun banyak tantangan yang kita alami, tetapi selalu ada sukacita, ada kesukaan besar akan menyertai kita di dalam perjalanan yang kita alami. Ingat Paulus, ketika dia diyakinkan oleh Injil yang dia telah dengar itu Kristus Yesus, perjalanan hidupnya tidaklah gampang, banyak penderitaan. Bahkan dia katakan 39 kurang 1 pukulan. Aku disesat, aku dihimpit. Mengapa dia katakan 40 kurang 1?
Dalam tradisi orang Yahudi, memukul seseorang itu tidak boleh lebih daripada 40 kali. Cukup. Makanya dia katakan 40 kurang 1 berarti 39. Mengapa? Karena Paulus juga adalah merupakan turunan daripada orang Yahudi. Dan mereka tahu itu. Dia dihina. Tapi apakah di dalam kehidupan daripada dia? Jangan adanya masalah-masalah itu mengurangi sehingga dia tidak ada sukacita. Justru kalau kita membaca di dalam surat-surat daripada Paulus, termasuk Efesus, selalu bisa kata-kata bersukacita, bersukacita, bersukacita. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Mengapa dia katakan yang demikian? Karena kabar baik itu sudah hidup di dalam kehidupan daripada hidupnya. Kabar baik itu siapa? Kristus Yesus telah memerintah di dalam kehidupan daripada hidupnya. Makanya dalam Kolose apa yang dia katakan? Hendaklah damai sejahtera itu memerintah di dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil untuk menjadi satu adanya. Itu yang dimaksudkan dengan damai sejahtera memerintah. Kristus sudah memerintah di dalam hati orang percaya. Kristus sudah memerintah di dalam keluarga kita. Maka sekalipun kita ada di dalam berbagai macam persoalan, tidak akan pernah mengurangi sukacita itu di dalam kehidupan daripada kita. Di dunia kita tidak akan ada damai. Dunia yang kita diami selalu membuat hidup kita penuh dengan ketakutan. Banyak hal yang membuat hidup kita menjadi cemas. Bahkan membuat hidup kita tidak ada damai. Tetapi di dalam semuanya, kita telah tahu bahwa Kristus telah datang dan dia bersama dengan kita. Maka kedamaian itu tidak pernah akan sirna daripada kita. Dia akan menerangi kita. Sehingga wajah kita akan berjalan dan terus bercahaya di dalam kehidupan yang kita jalani di dalam. Siapa yang di sini akan terlepas dari tantangan dalam tahun ini? Pasti kita akan terlepas dari tantangan. Tapi dalam menjalani tidaklah gampang. Dalam menjalani tidaklah gampang. Dalam beberapa hari yang lalu kita mendengar firman Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tetapi menjalani tidak indah yang seperti kita ada. Tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Mau buruk, mau baik, kita tetap ada sukacita. Kenapa? Karena Kristus sudah memerintah di dalam kehidupan kita. Kabar baik itu sudah hidup di dalam kita, hidup di dalam keluarga kita. Sehingga kalau ayat yang selanjutnya, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan. Yang membuat kehidupan orang percaya di dalam langkah hidup. Ketika Kristus meninggalkan dunia dan kembali ke pangkuan Bapa di sorga, maka yang bekerja pada zaman ini adalah zaman yang disebut dengan zaman Roh Kudus. Kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan daripada hidup kita, langkah hidup kita penuh dengan sukacita. Langkah hidup kita pasti ada damai dan sejahtera. Mau makan tahu tempe nggak berubah, ada sukacita enggak? Ya ada Tuhan, ada sukacita. Berjalan tidak ada masalah, ada sukacita, ya ada. Saya kemarin istri baru keluar. Kemarin dulu pulang sampai di rumah anak kami sakit lagi. Akhirnya dibawa ke rumah sakit umum Bekasi. Saat ini ada. Malam itu juga kita jaga. Tapi saya merasa, terima kasih Tuhan. Kalau hidup ini memang kita harus jalani. Kalau Tuhan mengharapkan kita tidak bisa menghindar dengan hal-hal yang demikian. Kita jalani. Kalau juga nanti akan, pada hidup itu pasti akan berlalu. Siapa bilang di dalam Tuhan
di dalam persoalan yang kita alami, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan kepada kita. Itu Roh Kudus meneguhkan hati kita dan bahkan membuat hidup kita melangkah dengan penuh sukacita. Mengapa? Bukan karena kita yang bersukacita, tapi Roh itu yang ada di dalam diri kita. Dialah yang membuat hidup kita menjadi sukacita. Itulah firman Tuhan. Itu juga perkataan daripada Paulus. Kalau Roh Allah itu diam di dalam kehidupan daripada seseorang, maka Roh itulah yang akan membuat orang itu ada sukacita di dalam kehidupan daripada dia. Dirinya tidak mungkin akan bersukacita sendiri, tetapi ketika Allah menguasai kehidupan daripadanya, sekalipun dia ada hidup di dalam tantangan dan rintangan, tetapi sukacita itu tidak akan beranjak daripada dia. Mengapa? Karena Tuhanlah yang membuat orang itu ada sukacita. Mengapa? Karena Tuhanlah yang membuat orang itu kuat, teguh, tegar dalam menghadapi semua pergumulan yang dialami di dalam kehidupan kita. Saya ulangi, seandainya bukan pimpinan daripada Tuhan, tengok kembali ke belakang perjalanan hidup. Ada istilah memori. Coba buka file memori yang ada di dalam pikiran kita. Tengok kembali. Perjalanan menyenangkan? Tidak ada yang menyenangkan. Perjalanan penuh dengan kepahitan. Keburukan demi keburukan. Tapi saya mau katakan, sampai hari ini kita ada. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin hal itu terjadi. Ada kesulitan-kesulitan yang kita alami, tetapi orang percaya pasti selalu akan diberikan jalan yang luar. Karena apa? Kristus sudah diam bersama dengan kita. Di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, kabar sukacita itu hadir di dalam kita. Kabar keselamatan. Keselamatan itu berbicara tentang meluputkan kita, membebaskan kita, mengeluarkan kita daripada segala masalah yang kita alami. Itu yang disebut kategori keselamatan yang dalam skop di dalam dunia ini seperti itu, diluputkan, dibebaskan. Lalu yang disebut dengan keselamatan, yaitu keselamatan yang kekal. Itu nanti surga dulu. Tapi kebanyakan kita masih hidup di dalam dunia. Di dalam dunia banyak hal yang mempermudah hidup kita. Tapi di dalam semuanya itu Tuhan turun untuk melepaskan kita. Itulah kabar baik, kabar keselamatan yang Tuhan bawa kepada kita. Mari kita